Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat mendengarkan khotbah buat kita di minggu hari ini. Minggu ke-20 setelah Trinitatis, yaitu minggu tanggal 2 November 2025. Dengan nats firman Tuhan yang menjadi renungan, yaitu diambil dari Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dengan topik minggu, Tuhan mendengar seruan hambanya. Saya mau bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Mari kita dengarkan dan camkan baik-baik. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu, yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, pernahkah kita berjalan melewati seseorang yang kesusahan? Atau melihat tetangga kita yang sedang tertimpa musibah? Atau seorang kerabat yang kita dengar sedang sakit parah, atau mungkin kena kanker sehingga dia membutuhkan biaya yang begitu besar? Atau mungkin pada saat-saat belakangan ini kita sering sekali melihat di media sosial, baik di Facebook atau di TikTok, ada orang-orang yang mengalami nasib yang kurang baik, mengalami sakit penyakit dan parah, sehingga dia sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kasih kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah reaksi kita, saudara-saudara? Sering sekali kita hanya menghela nafas, lalu melanjutkan hidup kita. Kita sering sekali melihat media sosial yang seperti itu, tapi kita kemudian
menggantinya atau cepat-cepat menggantinya. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah benar telinga Tuhan mendengar setiap seruan kita? Dan kita berharap Tuhan mendengar setiap seruan kita ketika kita bermohon. Tetapi yang menjadi persoalan, kenapa mata kita dan telinga kita buta dan tuli untuk mendengar dan melihat keluhan-keluhan dan penderitaan dari orang lain? Kenapa kita sering sekali butuh tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan begitu cepat, sesegera mungkin untuk menjawab kita, sementara kita sendiri tidak pernah mau peduli atau bahkan tidak tanggap dengan penderitaan orang lain. Demikian juga saudara-saudara, sebagai umat yang percaya pada Allah yang Maha Kasih, mengapa kita hanya peduli pada dinding yang runtuh dari tembok rumah kita, sementara kita tidak peduli atau tidak bisa merasakan kehancuran tembok Yerusalem milik sesama kita? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Hanya satu kata, empati. Kekurangan perasaan yang bisa merasakan penderitaan dan pergumulan orang lain. Dunia kita ini sedang hancur. Dunia ini sedang kacau balau. Dan situasi baik negara kita juga sedang mengalami banyak sekali pergumulan-pergumulan yang berat. Banyak sekali mengalami masalah demi masalah karena begitu banyak orang kurang memiliki empati. Orang tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Saya termasuk orang yang mungkin kurang beruntung ya dalam menjaga kesehatan, karena saya mengalami diabetes mellitus ya. Sehingga setiap bulan saya harus kontrol untuk apa? Untuk pergi ke rumah sakit melalui BPJS. Saudara-saudara, terima kasih untuk pemerintah. Tetapi jujur, pelaksanaan dan pelayanan BPJS sampai detik ini sangat-sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Saya sudah 3 rumah sakit yang selalu saya pakai untuk melakukan kontrol. Tapi hampir semua keseluruhannya, secara keseluruhannya, pelayanan dari mereka itu tidak benar-benar maksimal. Kadang-kadang saya sedih. Baru saja kita dengarkan saudara-saudara, baik di video pendek atau Facebook, ada seorang ibu itu yang di Jawa Barat itu, ya. Dia harus keguguran anaknya ketika dia sudah mengeluh, ketika dia sudah menderita, pecah ketuban, tetapi pihak rumah sakit harus menanyakan regulasi atau prosedur. Nah, itu yang saya mau katakan saudara-saudara, empati kita sudah tidak ada. Kepedulian kita tidak ada. Kalau rasa humanitas kita begitu kuat, humanity kita begitu kuat, maka kita tidak akan peduli dengan apa? Dengan regulasi. Tapi kita harus menolong orang lebih dulu. Apa yang harus kita lakukan terlebih dulu? Demikian juga dengan yang lain. Baru saja saya mendengar dari teman ya dalam mengurus SIM. Ini juga untuk petugas-petugas negara. Ya, baru juga Menteri Keuangan yang memecat beberapa, ya saya kurang tahu sudah pasti dipecat atau ya beberapa orang yang harus ditindak karena mereka sudah melanggar aturan ya pegawai perpajakan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah banyaknya orang miskin, tapi banyak orang yang mampu masih korupsi. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, empati yang masih kurang
dari kehidupan kita. Itu yang saya lihat. Ada banyak orang yang yang tidak peduli. Susah orang lain, dia tidak peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari Nehemia? Ini yang mau ditunjukkan oleh khotbah ini kepada kita. Ketika dia mendengar dari saudaranya Hanani dan salah seorang dari saudara-saudara yang lain yang dari Yehuda, yang pada saat itu dia dikabarkan bahwa orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika dia mendengarkan kabar itu, dia merupakan dia sudah nyaman di istana raja. Dia sudah menikmati. Dia nggak peduli sebenarnya. Tapi ketika dia mendengarkan itu, berita tentang apa yang terjadi di Yerusalem atau Yehuda ketika itu terhadap orang-orang Israel, dia menangis. Apa dikatakan di sini, saudara-saudara? Ya, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Ini yang dilakukan, ini yang bisa dirasakan oleh Nehemia. Ketika kabar berita tentang bangsanya atau orang-orang atau saudara-saudaranya yang mengalami nasib yang kurang beruntung, mereka yang mengalami pergumulan yang begitu berat, kesukaran besar, dan dalam keadaan yang tercela, dia langsung menangis, berkabung sampai beberapa hari, dan berpuasa serta berdoa untuk mereka. Itulah empati yang ditunjukkan oleh Nehemia atas berita daripada teman-temannya. Dia berdoa dan berpuasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, makanya topik minggu kita ini, Tuhan mendengar seruan hambanya. Nah, tentunya kita orang percaya kepingin atau berharap setiap doa-doa kita dan seruan-seruan kita akan didengarkan Tuhan. Tetapi persoalannya saudara-saudara, sering sekali doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Karena apa? Karena memang kita dalam doa kita, dalam pergumulan kita, kita hanya masih memikirkan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita mau camkan atau dengarkan yang menjadi renungan dari firman Tuhan ini. Ya, apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, doa yang didengar dimulai dari kepedulian yang mendalam. Doa kita akan didengar oleh Tuhan kalau kita memiliki kepedulian yang mendalam. Itu. Makanya, milikilah empati. Kalau engkau mengalami kesusahan, mengalami pergumulan, jangan pikir kesusahan hanya ada karena kita tidak memiliki uang atau tidak memiliki makanan. Tapi bisa saja kita memiliki uang, memiliki makanan, bahkan rumah yang mewah, tapi kita susah, kita menderita, kita bergumul. Itu. Tadi lihat ayat 3 dan 4 itu ya. Kata mereka kepada orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela tembok Yerusalem. Ketika dia mendengar itu, ya, baru duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara, bila doamu mau didengar, hendaklah engkau berdoa sama seperti Nehemia. Memiliki empati. Tunjukkan dulu empatimu. Nehemia tidak hidup dalam kesusahan. Namun ia tidak cuek terhadap penderitaan bangsanya. Dia tidak bukan tidak peduli.
tapi bahkan justru dia sangat-sangat peduli kepada nasib bangsanya. Ia menjabat sebagai juru minuman raja, posisi yang aman dan bergengsi, namun hatinya terarah kepada Yerusalem. Dia berada di istana raja dan dia mengalami sukacita, tetapi hatinya tetap tertinggal di Yerusalem kepada saudara-saudaranya yang menderita itu. Ketika hanya mendengar penderitaan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, atau orang-orang sebangsanya, dia terus menangis, berkabung, bahkan dia berpuasa serta berdoa dalam beberapa hari. Saudara-saudara, kepedulian yang tulus ini mendorong Nehemia untuk datang berdoa dan berpuasa, berseru kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, doa dan puasa itu dilakukan atas dasar kepedulian. Ya, ini untuk horizontal dalam kehidupan kita di dunia ini. Memang seharusnya doa itu adalah bagian ucapan syukur kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan. Tetapi doa dipanjatkan juga karena kepedulian kita kepada orang lain. Dan doa yang didengar adalah doa yang keluar dari hati yang terbeban, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sering sekali kita melakukan doa dan berpuasa hanya untuk kepentingan kita, untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, ubahlah doa dan puasamu, ya. Berdoalah dan berpuasalah untuk kepentingan banyak orang. Yang kedua, saudara-saudara, jika engkau mau doamu didengarkan, doa yang didengar berlandaskan pengenalan akan Allah. Kalau kita lihat ayat 5, saudara-saudara, dikatakan, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Saudara-saudara, Nehemia sungguh mengenal siapa itu yang menjadi Tuhan, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kasih, Allah yang maha besar. Nehemia tidak langsung menuntut, melainkan memulainya dengan memuji kebesaran Allah. Itu hebatnya Nehemia. Memang kadang-kadang doa kita sering sekali terdesak, seakan-akan bahwa Tuhan harus segera, padahal Tuhan lebih tahu apa yang harus dia lakukan atas beberapa doa-doa kita. Yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara, ya, ucapkanlah syukurmu dulu. Akuilah bahwa Tuhan Allahmu itu maha besar. Seperti yang dilakukan oleh Nehemia di sini. Ia mengakui Allah sebagai Tuhan yang maha besar dan dahsyat, Allah yang maha kuasa. Ia juga menegaskan Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya Nehemia mengenal Allah itu jauh, betul-betul benar. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh benar. Ya, itu menjauhkan dia dari kesombongan hati, ya, dari hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan supaya kita didengarkan dalam doa kita? Doa yang didengar disertai dengan pengakuan dosa dan pertobatan. Itu dulu. Dan ini yang menarik, saudara-saudara. Ya, ini yang menarik yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia tidak menyalahkan orang lain. Ia justru mengaku dosa dirinya dan kaum keluarganya. Dia mengaku bahwa dirinya, apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda atau Yerusalem, itu juga karena dosanya. Saudara-saudara, minta maaf. Kita sering sekali menyalahkan orang lain dan menganggap bahwa kita tidak perlu bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang selalu salah. Kalau kita lihat, saudara-saudara, apa yang dikatakan di sini, ya, ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ya kan?
Baru dia katakan juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Dia mengaku segala dosa di ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Nah, saudara-saudara, bila engkau mau doamu didengarkan oleh Tuhan, akuilah dulu dosamu. Akui dosamu dan bertobatlah. Maka Tuhan pasti akan mendengar doa-doamu. Saudara-saudara, pengakuan akan dosa itu menunjukkan kerendahan hati, bahwa kita menyadari akar daripada persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu sering sekali diakibatkan oleh dosa. Sekalipun tidak seluruhnya persoalan yang terjadi karena dosa, tapi sering sekali apa yang terjadi, kesulitan yang terjadi, pergumulan yang terjadi itu karena dosa kita. Doa tidak hanya meminta berkat, tetapi doa juga meminta pemulihan kita, pemulihan hubungan dengan sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan kita. Jadi pulihkan dulu hubungan kita. Dosa itu membuat kita menjadi musuhnya Tuhan, dan Yesus sudah mendamaikan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari bertobat dan mengakui seluruh kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan. Yang terakhirlah, ya, yang keempat ini masih bukan terakhir. Doa kita akan didengar ketika kita mengingat janji Allah. Coba dikatakan, coba lihat dulu, ya. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi ingat ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara-saudara, apa artinya? Jika engkau mau didengarkan doa, ingatlah janjimu kepada Tuhan, dan angkat janji Tuhan juga kepada hidup kita. Nehemia tidak takut untuk mengingatkan Tuhan akan firman-Nya, akan janjinya yang telah disampaikannya kepada Musa. Dan ingat, itu juga bagian yang harus kita lakukan, bahwa kita juga harus mengingat janji kita. Jadi makanya tadi sudah sadar kita dengan kekurangan kita, ya. Kalau engkau berubah berpaling dariku, maka engkau akan kucerai-beraikan. Tetapi janji Tuhan, bila engkau bertobat, maka kita harus berani menyatakan, Tuhan, ya, engkau sudah berjanji kepadaku. Ingatlah janjimu dan janji Tuhan, ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, doa yang didengar membawa pada aksi yang nyata. Sama seperti Nehemia. Setelah berdoa, Nehemia memohon belas kasihan dari Raja Artasasta, hambanya itu yang adalah manusia. Dia datang kepada raja, memohon kepada raja supaya dia diizinkan pergi ke Yehuda dan membangun kembali Yerusalem atau tembok Yerusalem yang runtuh itu. Dia juga meminta kepada raja surat perjalanan dia, supaya ketika dia melewat negara atau negeri-negeri yang lain, dia dalam keadaan yang aman. Dan juga dia memohon kepada raja supaya raja mau memberikan bantuannya kepada bangsa Yerusalem, bangsa Israel atau Yehuda, Yerusalem itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sering sekali kita berharap doa kita didengarkan, dan setelah didengarkan kita tidak melakukan apapun. Saudara-saudara, lakukanlah. Tuhan akan mengabulkan doa kita seturut dengan tindakan kita. Sama seperti saudara-saudara, ketika kita sakit, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Tapi dalam kuasa Tuhan itu, Tuhan sudah memberkati rumah sakit dan dokter yang dia perlengkapi untuk menjadi alatnya, menjadi kesembuhan. Sama seperti kita meminta kepada Tuhan kesembuhan,
tetapi kita harus juga menjaga kesehatan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Maka pedulilah, milikilah empati, kepedulian, perasaan yang sama kepada orang lain, ya kan? Perasaan ikut merasakan bersama-sama dengan dia, empati. Ikut merasakan bersama-sama dengan dia penderitaan itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, Nehemia telah menunjukkan kepada kita, Tuhan sungguh-sungguh mendengar seruan hambanya. Biarlah kepedulian Nehemia membakar semangat kita untuk mendoakan tembok-tembok yang runtuh di sekitar kita. Bertekunlah dalam doa yang tulus dan jujur, sebab Allah kita adalah Allah perjanjian yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Percayalah, pemulihan akan dimulai saat kita berlutut. Dan Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi jawaban atas doa kita itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memiliki kepedulian sama seperti Nehemia, yang dia sudah mengalami hidup yang nyaman di dalam kerajaan. Tetapi ketika itu, hanya ketika mendengar bahwa bangsanya, bangsa Yehuda, Israel, mengalami pergumulan, mengalami kesukaran besar, dan tembok Yerusalem hancur, dia menangis, dia terseduh-seduh, bahkan dia berpuasa, berdoa, serta berkabung ketika itu, ya Tuhan. Tuhan Allah, biarlah ini juga mengingatkan kami untuk kepedulian kami dengan banyak hal yang terjadi di dunia ini, supaya kami merasa empati, ikut merasakan penderitaan dari orang lain, dan berdoa, berpuasa bagi keselamatan mereka. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah berdoa dan memiliki empati. Mari kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.